Kenalin, aku Riana Pratiwi, kalian bisa panggil aku Ana. Tahu nggak sih teman-teman, banyak orang yang berpikir bahwa public speaking itu cuma tentang keberanian berbicara di depan umum. Nah, padahal public speaking itu bukan cuma itu loh. Coba deh, teman-teman perhatiin di lingkungan sekitar teman-teman. Misal, guru yang lagi ngejelasin pelajaran di kelas. Atau reporter yang lagi bawain berita di televisi, atau bahkan stand up komedi yang lagi ngehibur kita semua di atas panggung. Nah, tanpa teman-teman sadari bahwa mereka itu sedang melakukan public speaking. Tentunya mereka itu melakukan public speaking dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan naskah, ada yang menggunakan poin-poin penting, atau bahkan ada yang spontan gitu aja. Nah, ini semua disebut sebagai metode public speaking. Nah, dalam public speaking juga tentunya kita nggak bisa asal-asalan. Ada yang disebut sebagai teknik dasar yang harus dikuasai oleh speaker sebelum melakukan public speaking. Nah, kalau teman-teman penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai akhir karena aku akan jelasin materi tentang metode dan teknik dalam public speaking. Hai, balik lagi bareng aku di Learning Journal pertemuan keempat. Tahu gak sih teman-teman, di pertemuan keempat ini masih jadi hal yang bikin deg-degan loh. Karena yang udah kalian tahu bahwa di pertemuan ketiga dari kemarin, pertemuan 3 kemarin, kita dikasih kesempatan oleh Pak Adi Kusuma untuk melakukan public speaking selama 10 menit. Nah, dan di pertemuan keempat ini, aku belum berkesempatan untuk melakukan public speaking. Tapi nggak usah khawatir sih, karena masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dan aku harus mempersiapkan diri sebelum masuk kelas. Oke teman-teman, kita back to topik, back to materi kita. Dalam pertemuan keempat ini kita akan bahas metode dan teknik dasar dalam public speaking. Perlu teman-teman ketahui, dalam public speaking itu ada 4 metode yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada metode manuskrip. Yang kedua itu ada metode hafalan atau memoriter. Yang ketiga itu ada metode spontanitas. Yang keempat itu ada metode extemporer. Yang pertama yaitu metode manuskrip. Nah, apa sih metode manuskrip ini? Jadi metode manuskrip adalah public speaking yang dilakukan dengan membaca naskah. Naskahnya itu disiapkan sebelum melakukan public speaking. Contohnya ya, contoh kecil yang bisa kita pahami adalah pidato kenegaraan presiden. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk melakukan pidato, presiden itu sebelumnya sudah disiapkan naskah gitu ya. Jadi ketika melakukan pidato, dapat tersampaikan dengan kata-kata yang lebih tersusun. Nah, biasanya metode manuskrip ini itu digunakan ketika setiap kata atau bahkan kesalahan kecil tuh sangat berarti. Jadi di mana dibutuhkannya ketelitian dan keterstrukturan dari setiap bahasa. Contohnya, misal ada di bidang hukum, politik, atau keselamatan. Seperti itu. Tadi contoh kecilnya seperti presiden ya teman-teman. Atau bahkan pejabat yang melakukan pembukaan di acara formal. Seperti itu. Yang kedua yaitu metode hafalan atau memoriter. Nah, metode memoriter ini adalah public speaking yang disampaikan dengan menghafal naskah atau materi sebelum melakukan public speaking. Contohnya yaitu misal ya, pidato untuk lomba atau pidato untuk kelulusan. Jadi, speaker itu melakukan public speaking tanpa adanya naskah, tanpa adanya poin-poin penting. Yang ketiga yaitu metode spontanitas. Nah, metode spontanitas adalah public speaking yang disampaikan dengan mendadak ataupun secara spontan tanpa adanya persiapan atau naskah sebelumnya. Contohnya dalam metode ini, misal ya, tiba-tiba kita dikasih kesempatan untuk melakukan penyambutan, misal di acara pernikahan, di acara formal, atau apapun.
Pokoknya public speaking ini tuh dilakukan spontan tanpa adanya persiapan sebelum kita melakukan public speaking. Seperti itu. Kelebihan dari metode ini yaitu public speaking kita itu akan terlihat lebih menarik dan juga alami karena kita melakukan dengan spontan, tapi itu berlaku untuk yang sering melakukan public speaking. Adapun kekurangannya yaitu kadang kita tuh kehabisan ide untuk berbicara, apalagi untuk kita yang belum terbiasa dengan public speaking ini, mungkin kita akan terlihat kurang percaya diri. Yang keempat yaitu metode extemporer. Metode extemporer ini adalah public speaking yang disampaikan dengan menggunakan poin-poin penting. Contohnya, yang pertama yaitu kita sebagai mahasiswa nih, misal mau presentasi kan biasanya kita menggunakan PPT. Nah, PPT ini kan termasuk poin-poin penting. Yang kedua juga misal dosen yang menyampaikan materi menggunakan PPT atau bahkan ketika seminar seperti itu. Adapun kelebihan dari metode ini, yang pertama kita akan menyampaikan materi dengan lebih terstruktur karena kita sudah memiliki poin-poin yang akan kita sampaikan sehingga materi kita tuh nggak acak-acakan. Kita tuh nggak membahas sesuatu yang keluar dari materi gitu. Lalu kekurangan dari metode ini yaitu kadang kita terlalu fokus sama poin-poin kita atau kita terlalu baca gitu ya, bahkan cuman baca tanpa menjelaskan dari poin-poin penting tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik dasar dalam public speaking. Nah, sebelum kita melakukan public speaking, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu nih teknik dasar untuk melakukan public speaking agar public speaking kita tuh terlihat lebih menarik dan lebih percaya diri. Yang pertama yaitu know your audience. Kita harus kenali dulu siapa audiens kita. Apakah audiens kita anak-anak, anak SD, anak TK, atau audiens kita mahasiswa, masyarakat seperti ibu-ibu, para pejabat. Nah, ketika kita sudah kenal nih ya sama audiens kita, kan kita bisa menyesuaikan materi bahkan bahasa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Yang kedua, yaitu kita harus menyiapkan materi dan membuat poin-poin penting. Sebagai speaker, kita itu harus memahami materi yang akan kita sampaikan. Bagaimana audiens kita mau paham gitu ya dengan apa yang kita sampaikan kalau kita saja nggak paham dengan materi kita. Lalu ketika kita sudah paham, kita harus membuat poin-poin penting dari materi kita agar ketika kita menyampaikan materi itu dapat tersusun dengan rapi. Yang ketiga, kita harus membuat pembukaan yang menarik. Untuk membuat pembukaan yang menarik ini bisa kita lakukan dengan berbagai hal teman-teman. Misal kayak kita sebelum melakukan kegiatan kita adakan ice breaking dulu. Pokoknya kita harus membuat kesan yang menarik sehingga audiens kita tuh dari first impressionnya udah wah aku tuh tertarik gitu loh sama speaker ini. Jadi mereka mau mendengarkan materi kita sampai akhir. Nah, pembukaan yang menarik tuh nggak cuman dari ice breaking aja. Misal dari pembukaan kita yang lebih fun, lebih menarik gitu ya. Intonasi suara kita lebih asik gitu ya untuk mengajak mereka. Yang keempat itu ada teknik vokal. Nah, dalam teknik vokal ini ada intonasi, artikulasi, volume, kecepatan, jeda, atau teknik pengambilan nafas yang harus kita kuasai dalam sebelum melakukan public speaking. Karena teknik vokal ini juga akan membantu kita dalam menyampaikan materi agar terlihat lebih meyakinkan dan percaya diri. Yang kelima ada bahasa tubuh atau body language. Nah, dalam body language ini ada yang pertama itu kontak mata, yang kedua gestur tangan, yang keempat postur tubuh, yang keempat ekspresi wajah. Yang kelima
itu melakukan interaksi dengan audiens. Nah, ketika kita melakukan public speaking, kita harus melakukan interaksi dengan audiens agar penyampaian materi kita tuh nggak terlihat kaku gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita terus-terusan hanya menyampaikan materi tanpa melakukan interaksi dengan audiens, itu tuh audiens kita akan bosan gitu ya. Kita kan harus misal nih ya, kita melakukan tanya jawab dengan audiens seperti itu. Kayak misal, apa kabar teman-teman hari ini? Atau menurut teman-teman apa sih pengertian public speaking? Kayak gitu. Pokoknya kita tuh harus melakukan interaksi dengan audiens gitu agar mereka tuh merasa diperhatikan oleh kita sebagai speaker. Jadi mereka tuh fokus gitu mendengarkan materi kita dari awal sampai akhir. Itu saja materi yang aku sampaikan di Learning Journal pertemuan keempat ini. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah mau belajar bareng aku sampai akhir. Sekian, terima kasih.